Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa konsep berkaitan dengan perubahan paradigma, penerapan kebiasaan efektif, dan pentingnya sinergi serta perawatan diri. Di mana penjelasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep-konsep tersebut dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama mengenai refleksi paradigma. Pengaruh perubahan paradigma. Perubahan paradigma dapat secara signifikan memengaruhi efektivitas seseorang baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Nah, paradigma yang berbeda akan mengubah cara kita berinteraksi dengan lingkungan, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Misalnya, jika seseorang mengadopsi paradigma pertumbuhan atau growth mindset, mereka akan lebih terbuka terhadap pembelajaran dan perubahan, di mana ini meningkatkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dan berkembang, yang sangat penting dalam konteks profesional di mana tantangan baru sering muncul. Di sisi pribadi, di mana perubahan paradigma dapat meningkatkan hubungan interpersonal, misalnya dengan beralih dari paradigma kompetisi ke kolaborasi, di mana seseorang dapat lebih menghargai kontribusi orang lain yang pada gilirannya menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan mendukung. Dan berikut ada contoh perubahan paradigma yang saya alami. Dimana salah satu perubahan paradigma yang saya alami adalah berpindah dari pemikiran bahwa kesuksesan hanya ditentukan oleh hasil akhir menjadi pemahaman bahwa proses dan perjalanan juga sangat penting, di mana ini berkaitan dengan prinsip dasar soft skills seperti empati dan komunikasi yang efektif. Nah, dalam konteks 7 kebiasaan efektif, perubahan ini merefleksikan kebiasaan 2, yaitu begin with the end in mind, di mana saya mulai memprioritaskan pembelajaran dan pengembangan diri daripada hanya mengejar target. Di mana saat menghadapi ujian, saya fokus pada cara belajar yang efektif dan memahami materi, bukan hanya pada nilai akhir, di mana ini membantu saya mengembangkan kemampuan belajar yang lebih baik dan memperkuat rasa percaya diri. Dan untuk konsep berikutnya yaitu studi kasus proaktif, tujuan, serta prioritas. Yang pertama mengenai penerapan kebiasaan, di mana dalam situasi kuliah yang penuh tekanan, saya menerapkan kebiasaan pertama yaitu be proaktif, kebiasaan kedua yaitu begin with the end in mind, dan kebiasaan ketiga yaitu put first things first dengan beberapa cara. Yang pertama mengenai be proaktif, di mana saya mulai dengan mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan, di mana dengan membuat daftar prioritas, saya dapat mengambil tindakan yang tepat tanpa terjebak dalam rasa stres atau ketidakpastian. Dan yang kebiasaan yang kedua yaitu begin with the end in mind, di mana saya menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, di mana tujuan jangka panjang saya adalah lulus dengan nilai yang baik, dan tujuan jangka pendek saya adalah menyelesaikan tugas mingguan tepat waktu, di mana ini membantu saya tetap fokus dan termotivasi. Dan untuk kebiasaan yang ketiga yaitu put first thing first, di mana saya mengelompokkan tugas berdasarkan urgensi dan pentingnya. Untuk tugas yang mendesak dan penting saya kerjakan terlebih dahulu, seperti persiapan ujian. Sedangkan tugas lain yang tidak mendesak bisa saya menunda untuk mengerjakannya. Dan yang berikut mengenai analisis pendekatan, mana pendekatan ini membantu saya mengelola waktu dan energi dengan lebih efektif, di mana keputusan kunci yang saya buat
berdasarkan nilai-nilai pribadi seperti tanggung jawab dan disiplin, di mana memberi saya kejelasan dalam menghadapi tekanan, di mana dengan memprioritaskan tugas dan menetapkan tujuan yang jelas, saya merasa lebih terkontrol dan mampu mengurangi stres. Dan untuk konsep yang berikutnya yaitu sinergi dan perawatan diri. Di mana pentingnya sinergi. Sinergi dalam bekerja tim sangat penting karena memungkinkan tim untuk memanfaatkan keahlian dan perspektif masing-masing anggota. Dengan menciptakan lingkungan kolaboratif, hasil yang dicapai akan jauh lebih baik daripada jika setiap orang bekerja secara individu, di mana ini untuk menjaga keseimbangan fisik, mental, emosional, dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari, di mana saya berusaha untuk mengatur waktu untuk meditasi dan melakukan kegiatan lainnya. Adapun beberapa kendala dan cara mengatasinya. Salah satu kendala yang saya hadapi adalah kurangnya waktu untuk diri sendiri karena kesibukan kuliah dan organisasi. Dimana untuk mengatasi hal ini, saya mulai menjadwalkan waktu khusus untuk diri sendiri dalam kalender mingguan saya. Dimana saya juga berlatih teknik manajemen stres untuk tetap tenang dan fokus. Dimana dengan cara ini, saya dapat menjaga keseimbangan dan tetap produktif dalam berbagi aspek kehidupan. Demikian melalui pemahaman dan penerapan konsep-konsep yang telah saya jelaskan, di mana kita dapat meningkatkan efektivitas diri baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Semoga penjelasan ini memberikan inspirasi untuk terus berkembang dan beradaptasi dalam berbagai situasi. Sekian dan terima kasih.